Selamat malam untuk kita semua. Malam. Terima kasih teman-teman sudah mau hadir di tempat ini untuk melakukan kegiatan katekesi kita pada malam hari ini. Jadi teman-teman, tema katekesi yang akan saya bawakan pada malam ini yaitu peran OMK dalam mengembangkan spiritualitas anti korupsi. Jadi tema ini saya ambil berdasarkan Dekalog atau 10 perintah Allah. Tepatnya perintah yang melarang kita untuk mengambil barang milik orang lain secara tidak adil. Oke, marilah kita sama-sama dengan penuh iman memohon bimbingan Roh Kudus agar hati dan pikiran kita dibuka untuk menerima ajaran Tuhan pada malam hari ini. Mari kita buka kegiatan katekesi kita pada malam hari ini dengan lagu pembuka. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku jatuh asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dalam nama Bapa, semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus tinggal bersama kita Sekarang dan selamanya. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul sebagai orang muda Katolik. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami kehendak-Mu, terutama dalam membangun hidup yang jujur dan bebas dari tindakan korupsi. Tuntunlah kami dalam katekesi ini agar semangat keberanian dan keadilan tumbuh dalam diri kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke, baik teman-teman, untuk lebih mendalami tema yang akan kita pelajari pada malam hari ini, kita akan melihat dan mendalami situasi hidup konkret melalui salah satu cerita agar kita lebih mengerti lagi dengan tema yang akan kita bawakan pada malam hari ini. Oke, jadi saya akan membacakan sebuah cerita dan saya harap teman-teman sekalian mendengar cerita ini dengan baik, karena sebentar akan ada beberapa pertanyaan untuk mendalami cerita yang saya bacakan ini. Jadi judul ceritanya itu Cahaya di Tengah Gelap, Peran OMK dalam Melawan Korupsi. Di sebuah paroki kecil di pinggiran kota, sekelompok orang muda Katolik atau OMK memutuskan untuk membuat perubahan. Mereka resah melihat maraknya praktik korupsi di masyarakat, dari pungutan liar di jalan, pemalsuan data bantuan, hingga suap kecil di sekolah. Helmi, ketua OMK paroki tersebut, mengajak teman-temannya membentuk sebuah komunitas bersama, yaitu OMK Jujur Sinar. Tujuannya sederhana, menjadi teladan kejujuran dan membangun kesadaran akan pentingnya spiritualitas anti korupsi dalam hidup sehari-hari. Mereka memulai dengan hal kecil. Saat mengadakan kegiatan gereja, mereka transparan dalam laporan keuangan, mengunggahnya di media sosial paroki agar semua orang bisa melihat. Mereka juga mengadakan diskusi rutin bertema iman Katolik dan kejujuran, mengundang pembicara dari Komisi Keadilan dan Perdamaian. Lambat laun, perubahan mulai terasa. Orang tua mulai mempercayakan donasi mereka karena yakin dana dikelola dengan bersih. Anak-anak OMK lainnya
mulai berani menolak titipan jawaban saat ujian, dan menolak sogokan saat lomba. Spiritualitas anti korupsi tumbuh dari iman akan Kristus yang mengajarkan kebenaran, dan OMK menjadi cahaya kecil yang menerangi lingkungan mereka. Oke, itu saja tadi ceritanya. Apakah teman-teman sekalian sudah mendengar ceritanya dengan baik atau mungkin perlu saya bacakan ulang? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, baik. Untuk mendalami cerita yang sudah saya bacakan tadi, kira-kira apa pesan yang menurut teman-teman sekalian menarik, atau pesan yang boleh kita petik dari cerita yang telah saya bacakan dan juga sudah didengarkan bersama oleh teman-teman tadi? Baik, Dari saudara Dahur. kalau dari saya pesan yang kita bisa ambil di dalam cerita ini, di mana tadi Helmi mengajak teman-temannya untuk membuat suatu komunitas, dan di mana ini agar suatu komunitas tersebut dapat bekerja dengan baik, tentunya ada kerjasama. Iya. Dari pesannya untuk kita ya sebagai calon katekis, tentunya kita harus bisa juga buat komunitas seperti itu, agar suatu nanti ketika kita hidup di lingkungan sosial, tentunya kita mempunyai prinsip tersebut. Itu dari saya. Oke, terima kasih dari saudara Dahur. Saudara Dahur menekankan tentang kebersamaan antara sesama ya, terutama kita sebagai calon katekis. Oke, terima kasih saudara Dahur. Mungkin ada dari teman-teman yang lain? Dari saudara Opam, terima kasih. Menurut saya pesan yang bisa saya ambil dari cerita tadi, bahwa kita sebagai anak muda harus bisa menjadi contoh dan panutan bagi semua orang, dan memberi dan menjadi contoh bagi semua orang bahwa sesungguhnya bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak baik korupsi kecil maupun sampai yang terbesar. Oke, terima kasih kepada teman Opang tadi. Teman Opang mengajak kita semua, terutama kita sebagai anak-anak muda, agar kita bisa menjadi contoh bagi orang lain ya, dapat dijadikan role model bagi orang lain, untuk melawan tindakan-tindakan korupsi yang ada di mana saja, di sekolah, di masyarakat, ataupun di mana saja seperti yang ada dalam cerita tadi ya. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Opang. Mungkin dari teman-teman lain masih ada pesan yang bisa kita petik dari cerita yang sudah saya bacakan dan sudah didengarkan bersama tadi? Dari teman Arsen mungkin ada sedikit? Oh, tidak ada. Oke, selanjutnya setelah kita mendengar cerita tadi, mungkin ada dari teman-teman sekalian pengalaman yang bisa dibilang pengalaman yang berkaitan dengan tema kita tadi atau cerita tadi tentang korupsi. Mungkin pernah melakukan atau mengalami hal-hal itu, maksudnya mengambil barang orang lain secara tidak adil, atau mungkin pernah melihat orang melakukan tindakan korupsi. Mungkin bisa di-sharingkan di tempat ini supaya kita bisa sama-sama mendengar dan mencari solusi kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Baik, Oke, dari saudara Dahur. dari saya pengalaman saya ini tentang saya dulu waktu SMA ini sebagai ketua kelas. Kacau. Jadi di sini tentunya di sini saya itu sebagai ketua di dalam kelas tuh Kak. Jadi di sini saya berhak untuk mengatur semua, misalnya dari kasa kelas maupun orang-orang di dalam satu ruangan tersebut. Dan ketika saya meminta semua teman-teman ini untuk mengumpulkan uang kas per orang itu 5.000. Di sini kan kami satu kelas itu ada hampir 30 lebih orang. Tentunya uang kas tersebut itu sangat banyak. Di sini uang kas itu saya menggunakannya itu dengan membeli rokok, terus minum kopi dengan teman-teman yang lain, dengan yang laki-laki. Di sini kami tidak
tidak bisa mengelola itu uang kayak ini untuk misalnya membeli suatu peralatan dalam kelas Iya, yang agar lebih kelasnya bermanfaat. lebih indah atau gimana sih, itu dari saya. Oke, terima kasih saudara Dahur. Tadi sudah memberikan pengalamannya. Dia memanfaatkan kedudukan jabatannya dia di dalam kelas sebagai ketua kelas. Dia memanfaatkan itu untuk melakukan tindakan korupsi. Di mana uang-uang kas yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman yang seharusnya dia gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan kelas, tetapi dia gunakan untuk membeli rokok atau demi kepentingan dirinya sendiri. Jadi itu merupakan salah satu bentuk tindakan korupsi kecil yang Dahur lakukan di dalam kelas tadi ya. Oke, setelah saudara Dahur mungkin ada teman-teman lain yang ada pengalaman yang bisa di-sharingkan bersama mungkin. Pengalaman aku Dari saudara Marvin mungkin ya, ada pengalaman atau mungkin pernah melihat orang melakukan tindakan korupsi dan mungkin apa tindakan ya saudara Opa mungkin sekecil apapun tindakan itu selama itu melakukan tindakan pencurian, iya korupsi. mengambil barang orang lain tidak tidak adil atau memanfaatkan kekuasaan seperti atau mungkin ada pengalaman dalam kelas ada ketua kelas yang seperti saudara Dahur tadi memanfaatkan kekuasaan dari kedudukan dalam kelas, contohnya bendahara atau ketua kelas, kalian tahu gitu mungkin bisa di-sharingkan. Ya, Bang. Oke, apakah ada lagi saudara Martin kan? Dari saya, Oke, saudara Opan, terima kasih. ini pengalamannya saya lakukan waktu saya SD, dan waktu itu saya belum memahami apa itu korupsi ya. Saya berpikir kita semua juga di sini sering melakukannya. Ketika saya disuruh oleh orang tua atau saya punya kakak untuk pergi beli barang di kios, yang sering itu pergi beli apa? Beli rokok. Ya. Pernah saya disuruh oleh saya punya kakak untuk pergi beli rokok, dan waktu itu saya bawa uang 20.000. Sampai di kios, karena harga rokok tidak sama seperti sekarang saat itu. Harga rokok kalau tidak salah waktu itu 15.000. Saya beli rokok satu bungkus dan kembaliannya 5.000. Saya uang 5.000 itu saya pakai untuk beli sapinya jajan. Sampai di rumah, saya kasih tahu saya punya kakak bahwa harga rokoknya tadi 20.000. Padahal saya sudah membeli sapinya jajan. Mulai remeko ya korupsinya Dan saya melakukannya saat itu, saya belum memahami apa itu korupsi. Dan sekarang setelah saya tahu apa itu korupsi, saya baru menyadari bahwa saya pernah melakukan korupsi. Oke, terima kasih atas pengalamannya teman Opa. Tadi teman Opa menceritakan masa kecilnya teman-teman. Tapi dia menegaskan kalau contohnya dia dulu belum tahu kalau contohnya tindakan yang dia lakukan ternyata merupakan korupsi, sehingga waktu kakaknya suruh pergi beli rokok, dia memanfaatkan. dia memanfaatkan itu untuk ambil uang kembalian, dan Ada peluang. salahnya lagi dia tidak jujur. Setelah pulang tanya, dia tidak jujur lagi kalau contohnya uangnya sudah dia beli jajan, uang kembalian tadi, tapi dia bilang apa, harga rokok sudah naik kakak 20.000 sekarang. Double killing. Oke, saya harap teman-teman yang men-sharingkan tadi berdasarkan pengalaman pribadi tadi, sekarang semoga sudah sadar ya, karena sudah dewasa, sudah sadar kalau contohnya hal-hal yang dilakukan saat itu maupun
saudara Dahur sebagai ketua kelas tadi yang memanfaatkan kekuasaan tadi, diharapkan ke depannya ketika diberikan kesempatan untuk posisi tertentu, kedudukan tertentu, tidak melakukan hal yang sama. Atau bagaimana saudara Dahur bisa berubah? Tidak ada peluang. Oh, tidak ada peluang, bahaya. Keinginan jangan Iya. cari peluang. Kita harus musnahkan orang ini. Iya. Oke, untuk saudara teman Opang juga karena tadi masih kecil belum paham betul tentang apa itu korupsi. Saya harap kedepannya sudah tahu kalau tindakan-tindakan yang dilakukan dulu saat masih kecil itu tidak diulang kembali ya, hingga tidak ada tindakan-tindakan korupsi mulai dari hal-hal kecil. Oke, terima kasih. Sedikit penegasan dari saya. Kalau sesungguhnya teman-teman, korupsi itu bisa kita lawan. Kita harus caranya, kita harus menanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa tindakan korupsi ini merupakan tindakan yang tidak baik atau tindakan yang buruk. Jikalau kita tahu atau jikalau kita sadar betul kalau tindakan ini merupakan tindakan yang buruk, selebar apapun, walaupun peluangnya selebar ini ruangan, kita tidak akan melakukan tindakan korupsi tersebut. Karena apa? Kita sudah tahu kalau itu merupakan tindakan yang buruk dan dapat merugikan orang lain yang ada di sekitar kita, terutama kalau kita tergolong kalangan atas, dapat merugikan kalangan-kalangan bawah atau masyarakat miskin. Oke, itu saja sedikit penegasan dari saya. Selanjutnya untuk menambah inspirasi kita terkait tema yang kita bawakan hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui bacaan yang akan dibacakan oleh saudara Dahul. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Bacaan dari kitab Keluaran. Jangan menyebarkan kabar bohong. Jangan membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang culas. Jangan engkau ikut-ikutan orang banyak berbuat jahat. Apabila memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, jangan ikut-ikutan orang banyak membelokkan hukum. Janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau menemukan lembu, musuhmu atau keledainya yang tersesat, segeralah kembalikan binatang itu kepadanya. Apabila engkau melihat keledai orang yang membencimu rebah tertindih bebannya, janganlah engkau enggan menolongnya. Bersama dengan pemiliknya engkau harus melepaskan bebannya. Jangan memperkosa orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Menjauhlah dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab pelaku kejahatan seperti itu tidak akan kubenarkan. Jangan menerima suap, sebab suap membutakan pandangan yang jernih dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Jangan kamu memeras pendatang. Kamu sendiri tahu perasaan pendatang, sebab dahulu kamu pun pendatang di tanah Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih kepada saudara Dahur yang sudah membacakan bacaan yang berkaitan dengan ajaran dari Tuhan yang melarang kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan korupsi. Oke, terima kasih. Setelah mendengarkan bacaan tadi, kira-kira ayat mana atau dari bacaan tadi ayat mana yang menurut teman-teman sekalian sangat berkesan atau sangat menarik menurut teman-teman dari bacaan yang sudah dibacakan oleh saudara Dahur tadi? Ayat-ayat yang menarik, mungkin ada ayat-ayat yang menarik. Dan kira-kira apa alasan teman-teman sekalian memilih ayat tersebut sebagai ayat yang menarik? Baik, dari saya, saya tertarik di ayat 8 yang berbunyi, jangan menerima suap, sebab suap membutakan pandangan yang jernih dan memutarbalikkan perkara orang
orang yang benar. Di sini ya saya bisa menyimpulkan mengapa saya memilih ayat ini dalam bacaan tadi itu di sini. Ini menegaskan kepada kita itu kita jangan dibutakan oleh misalnya suatu uang hanya untuk kepentingan diri kita. Tentunya di sini kita harus memahami dulu apa yang harus dilakukan agar suatu perkara tentang suatu perkara itu tidak bisa dibeli dengan suap atau di uang tadi. Di sini menegaskan kepada kita sebagai sebagai orang muda lah, kita harus bisa menjauh dari prinsip itu tadi atau godaan yang memutarkan balik fakta yang benar tadi. Itu saudara saya. Terima kasih kepada saudara Dahur. Mungkin ada dari teman-teman lain setelah mendengar cerita tadi merasa kayak ini ayat nih menarik sekali untuk didengarkan begitu. Mungkin ada saudara Arsen, mungkin saudara Aldi, ACR. Ya, mau macam kita pun. Kita kepikir gitu. Ayat-ayat yang menarik mungkin ada. Oke, baik, karena sudah tidak ada lagi. Baik. Baik dari saya. Ternyata masih ada. Saya ulang. Saya tidak tertuju dari bacaannya tadi ayat mana atau ayat di mana tadi. Tapi saya mendengarkan dari kalimat dari bacaan tadi yang mengatakan bahwa dan kamu bersaksi dusta terhadap perkara kecil ataupun perkara besar. Nah, dari sini saya ingin menyimpulkan bahwa bersaksi dusta terhadap perkara kecil maupun perkara besar yaitu tindakan yang tidak mencerminkan sikap kejujuran. Jadi kita harus jauhkan dari tindakan seperti itu. Misalnya tadi bersaksi dusta. Dari situ karena itu menunjukkan bahwa kita akan menanamkan sikap kejujuran. Ya, itu dari saya. Oke, terima kasih banyak kepada saudara Aldi. Saudara Aldi menegaskan agar kita sebagai anak muda Katolik harus menjauhi tindakan bersaksi dusta kepada siapa saja ya saudara Aldi, kepada siapa saja, dan menanamkan yang namanya kejujuran dalam diri kita. Oke, terima kasih kepada saudara Aldi. Mungkin ada lagi dari teman Opang mungkin, saya Malvin mungkin ada ayat-ayat yang menarik setelah mendengarkan atau kebetulan pegang mungkin membaca tadi. Oke, karena tidak ada lagi sedikit penegasan dari saya bahwa sesungguhnya Allah sendiri sudah melarang kita untuk melakukan tindakan korupsi melalui bacaan tadi yang sudah dibacakan, di mana tadi ada salah satu ayat yang bunyinya seandainya kita terlanjur melakukan itu, kita harus mengembalikan barang-barang yang sudah kita ambil kepada pemiliknya, sehingga kita harus bisa berpegang teguh pada ajaran-ajaran Allah yang dijadikan sebagai sumber iman kita atau sumber ajaran-ajaran kita, sehingga kita harus bisa menerapkannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh melakukan tindakan korupsi atau mengambil barang milik orang lain ataupun bersaksi dusta kepada siapapun itu. Oke, selanjutnya saya mengajak teman-teman sekalian untuk memberikan sedikit ide dari teman-teman setelah kita melakukan kegiatan katekesi pada malam hari ini. Mungkin ada ide-ide yang menurut teman-teman bisa kita terapkan untuk masa-masa yang akan datang,
untuk bagaimana kita sebagai orang muda Katolik bisa melawan tindakan-tindakan korupsi. Mungkin ada ide dari teman-teman sekalian yang bisa disampaikan. Atau mungkin rencana apa kira-kira yang bisa kita lakukan ke depannya untuk melawan tindakan-tindakan korupsi tersebut. Baik, Oke, dari saudara dahulu lagi. dari saya di sini saya ingin saya ingin mengatakan begini ya tentang rencana tadi itu, Iya. rencana tindak lanjut untuk kehidupan kedepannya. Di sini ya kita kan ini hidup dalam suatu komunitas, tentunya di sini kita belajar bagaimana kita itu hidup bersama dalam suatu komunitas. Tentunya kita juga nanti bisa menjadi contoh di dalam masyarakat agar kita dapat menghindari suatu tindakan korupsi atau tindakan yang tidak bermoral seperti itu. Di sini saya ingin mengajak kita semua di sini itu harus menjadi contoh dalam kehidupan masyarakat nanti agar tindakan korupsi itu tidak boleh dilakukan. Itu dari saya. Oke, terima kasih pada saudara dahulu. Saudara dahulu menekankan kita sebagai anak muda Katolik atau orang muda Katolik harus bisa menjadi contoh, role model bagi orang lain. Oke, terima kasih kepada saudara dahulu. Saya harap ide dari saudara dahulu ini bisa kita terima kah? Bisa. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ada ide-ide lagi, ide-ide lain. Sudah dituangkan. Tidak ada ide. Tidak ada lagi. Dari saudara Arsen mungkin, Mas Erin. Mungkin itu saja intinya dari itu rencana kita kan ini anak muda semua, tidak ada yang punya istri di sini. Orang tua. Kecuali Malvin, saya yang punya istri. Iya. Dari kita kan anak wanita kalau di dalam lingkungan sosial. Kalau di sini kita Susah dalam bisa. hidup berkeluarga itu banyak Kalau korupsinya. harus Jadi harus ada ketentuan tidak saya bagi harap untuk saudara Malvin itu tidak boleh melakukan korupsi dalam suatu kehidupan keluarga. takut itu kalau jadi kepala keluarga. Bukan orang muda kan, orang tua Katolik. Orang berkeluarga Katolik. Oke ya, mungkin itu saja rencana yang bisa kita buat ke depannya. Saya harap kita bisa melakukan rencana-rencana yang sudah kita buat ya. Oke, selanjutnya saya minta kepada teman-teman sekalian, siapapun yang mau untuk membawakan kita dalam doa permohonan. Saya minta siapa sajalah yang mau berdoa mulai. Allah Bapa yang baik, semoga kami sebagai anak-anak muda mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat dan lingkungan kami. Marilah kita memohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa dalam surga, tuntunlah kami anakmu agar kami mampu menerapkan kehidupan yang baik dalam masyarakat supaya kami terhindar dari kehidupan yang namanya tentang korupsi. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, semoga melalui kegiatan katekesi kami pada malam hari ini, kami sebagai anak-anak muda dapat berperan aktif, dapat menjadi contoh bagi orang lain, terutama bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk melawan tindakan korupsi yang dilakukan di mana saja, di sekolah tempat kami belajar ataupun di masyarakat tempat kami tinggal. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami ya di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan pada kami. Dan jangan sampai dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Yesus Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita
kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selama-lamanya, amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam. Selamat malam.